Selamat siang Bapak Ibu dan siswa yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini untuk menyaksikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif saya tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh saya, Penny Daryani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kegiatan kita hari ini bisa lancar dan tidak ada halangan contoh-contoh. Amin ya. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kira-kira kesepakatan bersama kita ini, yang pertama adalah menjaga ketertiban, saling menghargai dan disiplin waktu. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Kalau cukup, kita bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Nah, sebelum mulai kita dulu. Mohon berdiri dulu Bapak Ibu, berdiri. Biar tidak ngantuk ya, ini jam-jam rawat sekali. Digoyang-goyang, digoyang-goyang,
tadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, atau bertuburan ya. Apa gitu. Nah, kita lanjutkan ya untuk hari ini. Saya meneruskan dari Pak Agus yang tadi, karena Pak Agus sudah memaparkan materi yang begitu banyak. Tadi ada disiplin positif, terus ada 5 posisi kontrol guru, ada kesepakatan kelas, ada segitiga restitusi. Nah, sekarang kita saatnya bercerita saja. Oke, Bapak Ibu, untuk penerapannya di sekolah kita di SD Negeri 1 Tosari ini, saya kira sudah menerapkan budaya positif yang cukup bagus. Hanya saja butuh semangat lagi dari Bapak Ibu guru agar kesemuanya ini bisa kita terapkan bersama dan mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Lanjut. Nah, untuk yang pertama ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya kira Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya, sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 mulai tahun ajaran baru kemarin ya. Ada yang belum? Sudah semua, alhamdulillah. Nah, ini di kelas saya Bapak Ibu. Langkah saya yang pertama adalah saya menjelaskan dulu kepada siswa tentang apa itu kesepakatan dan keyakinan kelas, dan mengajak mereka untuk membuat atau meyakini kesepakatan kelas yang berisi nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai kebajikan universal di sini adalah mereka membuat keyakinan kelas mereka sendiri sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Jadi antara satu anak dan anak yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, setelah saya menjelaskan tadi, langkah yang kedua adalah siswa secara mandiri menuliskan poin-poin kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka yakini. Jadi dalam satu kelompok ini mereka membuat sendiri-sendiri, walaupun satu kelompok, tapi tetap membuat sendiri-sendiri. Langkah yang selanjutnya, siswa mendiskusikan dengan kelompoknya dan memilah serta menyusun kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi dalam satu kelompok kan ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi mereka memilah kira-kira mana nih yang bisa kita jadikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Lanjut. Nah, selama mereka memilah dan memilih, guru tetap mendampingi. Di sini adalah saya mendampingi dan memberikan arahan ketika mereka memerlukannya. Ketika mereka bingung, ini bagaimana lah. Sudah saya mendampingi mereka dan mengarahkan sebaiknya seperti ini atau ditambahi atau bagaimana begitu sesuai dengan keadaannya ya. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah tersusunnya kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas saya, kelas 4 SD Negeri 1 Tosari. Yang diantaranya, yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua menjaga kebersihan ruang kelas. Yang ketiga saling menjaga barang-barang di kelas. Yang keempat berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Yang keempat bicara sopan dengan guru. Yang kelima mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keenam mengerjakan PR di rumah. Yang terakhir jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lanjut Mbak. Nah, seharusnya atau sebaiknya setelah saya mempelajari materi di CGP ini, nilai kebajikan yang dimaksud untuk kesepakatan atau keyakinan kelas itu seperti ini. Jadi langsung nilainya, misalkan peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan lainnya ini yang dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas. Dari tadi dulu. Nah, contoh berdoa sebelum dan sesudah pelajaran ini berarti maksudnya adalah apa Bapak Ibu? Religius, ya benar, religius. Kemudian menjaga kebersihan ruang kelas ini artinya
apa ya? Eh, toleransi ya, Pak? Apa Mbak? Kira-kira apa ya? Kebersihan nih, ada kebersihan gitu. Selanjutnya Mbak, apa lagi Mbak? Saling menjaga perbedaan kelas, berarti kan saling menghormati tadi atau menghargai. Kemudian berbicara dengan sopan kepada siswa dan guru, ini berarti sopan gitu ya. Mengumpulkan tugas dalam waktu berarti disiplin, mengerjakan PR di rumah berarti tanggung jawab. Jujur, tanggung jawab dan dapat percaya berarti integritas, dan seperti itu. Harusnya langsung ke nilainya. Jadi tanpa dideskripsikan mereka kan sudah meyakini ini, misalkan tadi ya, integritas, tanggung jawab yang udah tanggung jawab. Berarti kan saya harus tanggung jawab dalam hal apa? Dalam hal diri mereka sendiri, dengan teman mereka, hubungan dengan teman dan hubungan dengan guru maupun lingkungan sekolah gitu. Next. Nah, bagaimana cerita Anda tentang pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini? Kira-kira siapa ya atau Bapak Ibu guru yang berkenan menceritakan apa tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan? Monggo senang ya. Pak Gusrian, monggo Pak. Baiklah, Bu Feni, terima kasih. Saya sedikit akan menyampaikan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas saya, khususnya di kelas 5. Langkah-langkah yang saya ambil ketika di awal tahun pelajaran baru, ketika bertemu dengan anak-anak, maka yang pertama memang saya melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk saya pakai 1 tahun berjalan. Untuk langkah-langkahnya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Bu Feni tadi, karena saya berikan kesempatan untuk memilih keyakinan yang mereka yakini sebagai budaya positif di kelas. Saya sebagai guru hanya memfasilitasi, membimbing apabila ada segala sesuatu yang barangkali mereka kurang pahami. Terus mereka juga setelah mereka baik berdiskusi ataupun sendiri, mereka meneruskan juga hasil yang mereka yakini. Bahkan ada yang lebih dari 1, bukan? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang bahkan sampai 5 mereka membuat. Terus kita satukan persepsi dengan anak-anak, kita jadikan satu kesepakatan kelas. Terus satu yang menarik di kelas saya, semuanya ikut tantangan, bukan? Tantangan semua di sebuah kertas, kita dokumentasikan bahwa memang kesepakatan itu sepakati bersama-sama, tidak hanya sepihak dari guru ataupun sebagian murid. Guru pun ikut tantangan di situ. Kita sepakat semua dengan konsekuensi logis apa yang akan mereka dapatkan ketika tidak melaksanakan konsekuensi atau keyakinan kelas yang sudah kita bangun bersama-sama. Dan alhamdulillah di kelas saya sampai akhir tahun ajaran ini sudah berjalan dan mereka sadar betul dengan apa yang mereka yakini dan dilaksanakan di kelas mereka masing-masing. Dan kali itu ini untuk isinya tidak jauh beda dengan yang Bu Feni tadi sampaikan. Di kelas saya itu ada berdoa dan sesudah sebelum ada sesudah. Ada juga berkata jujur. Jadi anak-anak sudah terbiasa berkata jujur. Terus disiplin juga masuk, menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan kelas, bertanggung jawab, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang paling penting juga ini menghargai orang lain. Ya. Sopan, santun, bahkan 5S itu semuanya ada di kelas saya. Apa itu 5S, Pak? Sopan, santun, salam, senyum, sapa. Nah, duduknya ini juga. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Semuanya masuk. Ya. Itu barangkali keyakinan kelas
Ya mungkin nanti kelas saya ada juga yang berbeda lagi karena keyakinan kelas kan masing-masing. Barangkali itu ini yang bisa saya sampaikan di keyakinan kelas 5 dan proses apa yang saya ambil untuk menentukan keyakinan kelas di kelas saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Agus. Nah, benar sekali Pak. Tadi selain membuat kesepakatan kelas, kita juga membuat kesepakatan tentang konsekuensi atau apa yang akan anak dapatkan ketika melanggar kesepakatan kelas yang sudah mereka buat, bahkan sudah ditandatangani oleh siswa dan guru. Jadi tidak ada alasan untuk memungkiri gitu ya, atau melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Monggo satu lagi. Ya, monggo Bu Lisa. Baik, terima kasih waktunya Bu Fani. Dan terima kasih Kak Agus juga tadi sudah menyampaikan ceritanya mengenai kesepakatan kelas yang dibuat di kelas masing-masing. Saya juga ada cerita mengenai kesepakatan kelas dari kelas saya, di mana saya mengajar kelas 2 nih Bapak Ibu, yang mana mungkin belum sebanyak kelas 5 dan kelas 4 untuk mereka mengerti aku tuh harus apa sih di kelas, aku tuh harus bagaimana sih gitu. Mungkin harus sedikit kita pancing gitu. Ayo anak-anak di kelas tidak boleh ngapain gitu. Oke. Kemudian kurang lebih tadi caranya sama seperti caranya Bu Mary sama Pak Agus. Anak-anak diminta untuk menulis apa sih yang tidak boleh dilakukan di kelas, yang harus dilakukan gitu. Oke. Mungkin ada tambahannya yaitu kalau dari kelas saya itu ada yang menulis begini, tidak boleh ramai ya, maksudnya mungkin tidak boleh gaduh pada saat guru menyampaikan materi atau ada teman yang sedang menyampaikan pendapatnya begitu. Keaktifan itu sangat penting sekali dibangun sejak dini ya. Kemudian berikutnya ada lagi tidak gaduh, kemudian keaktifan gitu. Itu poin yang mungkin ada di kelas saya gitu. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau menambahkan boleh sekali. Gitu Bu Feni, terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Lisa. Bagus, semangat sekali Pak. Iya benar. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan pasti berbeda deh. Fasenya saja berbeda. Jadi mungkin cara membuat kesepakatan kelasnya juga berbeda. Mungkin dari kelas 1 dan 2 mungkin harus ada pancingan dulu gitu ya Bu ya. Soalnya kan mereka belum paham apa sih gitu. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang nggak boleh? Apa sih yang boleh? Gitu. Kan mereka belum begitu memahami, dan kosakata mereka kan juga masih kurang gitu, kurang banyak dibandingkan dengan fase B dan C. Jika untuk kelas tinggi, kelas 5-6 langsung diinstruksikan saja buat kesepakatan kelas yang mau kamu lakukan dan tidak mau kamu dan tidak boleh dilakukan. Mereka langsung menulis, saya harus begini, saya harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu kan. Mereka sudah paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di sekolah. Mungkin cukup ya itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan ceritanya tentang pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah berlangsung 1 tahun terakhir. Nah, semoga nanti di tahun ajaran baru yang sebentar lagi ini kita akan memasuki ajaran 2024-2025. Kita bisa membuat kesepakatan kelas yang lebih baru dan lebih bisa membuat anak-anak itu nyaman sekolah di SD Negeri 1 Kosari. Nah, saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Mungkin untuk siswa juga bisa, gitu ya, tentang hukuman atau penghargaan. Selama kita mengajar di sekolah, kita kan pasti
pasti sudah pernah melakukan hukuman atau penghargaan, itu pasti. Walaupun tidak sengaja, pasti kita sudah pernah melakukannya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apakah Bapak atau Ibu guru masih menerapkan hukuman atau penghargaan di kelas? Jika masih, dengan cara apa? Hukuman atau penghargaan itu kan bisa berupa hadiah, berupa nilai, berupa ucapan. Hukuman juga bisa berupa ucapan, juga bisa hukum, berupa fisik, atau berupa misalkan tindakan mereka harus apa begitu kan ada. Nah, kira-kira akhir-akhir ini saja Bapak Ibu guru masih menerapkannya apa tidak? Masih ya? Masih. Tapi saya yakin tidak terlalu banyak intensitasnya untuk menghukum atau memberi penghargaan. Nah, kira-kira Pak Sas nih, kalau menghukum itu pakai cara apa biasanya Pak? Oh ya, untuk saya selaku wali kelas 6 biasanya dalam memberikan dukungan kepada anak didik saya itu saya suruh menghibur temannya ya, seperti anak yang tidak disiplin atau tepat waktu masuk jam pelajaran. Nah, itu biasanya saya minta untuk menghibur temannya dengan bernyanyi sebisanya seperti itu. Kemudian untuk penghargaan biasanya kalau saya menyampaikan kuis ya, bagi yang bisa menjawab itu saya kasih bintang ya, karena lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sas. Ya, berarti kan hukuman Pak Sas itu tidak merugikan siswa yang dihukum, tapi malah kita salurkan untuk menghibur teman-temannya yang ada di kelas. Bagus itu Pak. Kemudian untuk penghargaannya berupa penghargaan bintang ya Pak, bintang prestasi gitu ya Pak ya. Ya seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah bisa jika hukuman atau penghargaan langsung dihilangkan 100%? Langsung tidak ada hukuman atau penghargaan. Kira-kira bisa jalan nggak anak-anak ini? Untuk sekarang, untuk saat ini? Belum ya Pak ya? Kenapa Pak? Kira-kira kok belum, kenapa Pak? Enggak bagus ini. Karena itu salah satu hukuman sudah termasuk penghargaan atau cuma rangsangan untuk anak-anak untuk aktif belajar atau bisa mengadili kesalahan. Tapi lalu dihilangkan 100% tidak bisa. Kita masih tetap memakai hukuman atau penghargaan. Itu alasannya. Ya, baik. Mungkin maksudnya Pak Husni ini hukuman atau penghargaan itu untuk mendisiplinkan anak gitu ya Pak ya. Jadi tanpa ada hukuman atau penghargaan itu mereka susah untuk diatur atau apa ya, diarahkannya ya harus melalui hukuman atau penghargaan. Berarti untuk saat ini masih belum bisa kalau 100%. Tapi kalau 80% atau 70% kan bisa gitu ya. Pelan-pelan sedikit demi sedikit itu bisa. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ya. Kira-kira bagaimana caranya menghilangkan hukuman atau penghargaan dari kegiatan kita sebagai guru khususnya? Ya, nggak bisa. Kira-kira bagaimana caranya menghilangkan hukuman atau penghargaan dari kegiatan kita untuk murid gitu, untuk peserta didik. Jadi mungkin tadi yang sudah disampaikan Pak Agus nyambung sama ini. Kita bisa memakai yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Mungkin kalau itu bisa dilaksanakan, itu akan perlahan menghilangkan hukuman atau penghargaan tadi.
Kemudian caranya tadi biar tidak ada hukuman dan penghargaan, mungkin kita bisa dengan cara tidak memarahi murid itu di depan teman-temannya. Jadi kayak aku saya di ruang tersendiri. Jadi aku tuh tidak merasa bersalah atas maksud saya kalau tidak merasa bersalah, maksudnya tidak merasa malu gitu dengan teman-temannya. Solutif sih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risa. Nah, tadi yang saya tangkap dari Bu Risa adalah menggunakan segitiga restitusi gitu ya. Karena segitiga restitusi kan sebagian dari budaya positif tadi ya, yang sudah dijelaskan Pak Agus. Dan benar kata Bu Risa, kita tidak bisa memberikan hukuman atau penghargaan atau menerapkan segitiga restitusi itu di depan teman-teman anak yang bermasalah tadi. Jadi kita harus menyendirikan atau mengajak anak tersebut ke suatu ruangan tertutup gitu ya. Jadi tidak ada yang melihat. Jadi anak tidak malu mengakui kesalahannya sendiri, itu dia nggak malu. Benar sekali, benar. Terima kasih. Selanjutnya, nah ini adalah video ketika saya menerapkan segitiga restitusi pada murid saya. Itu kasusnya adalah dia mencontek saat ulangan. Nah, saat ulangan itu yang menunggui bukan saya, kebetulan ada guru lain yang menunggui. Tapi saya di kantor melihat dari CCTV kalau dia itu mencontek temannya. Gitu. Nah, setelah itu saya panggil anaknya ke kantor guru, kemudian saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tunggu, sekarang simak dulu. Nah, Desa, kamu tahu tidak kenapa dipanggil? Tapi ulangan matematika itu bisa mengumpulkan ya? Iya. Tapi di kantor melihat CCTV. Kalau saat ulangan itu tadi kamu mencoba, benar tidak? Benar. Kira-kira mencoba itu boleh apa tidak? Kalau kamu tidak dilakukan, kenapa kamu melakukan hal itu? Saya tidak belajar. Gitu. Coba jelaskan ini, kenapa kamu tidak belajar? Saya tidak memang sebagai anak kita harus belajar untuk orang tua di rumah. Tapi awalnya kita sudah memakai waktu di rumah agar tetap bisa belajar. Sekarang apa yang kita lakukan? Coba nanti ya, agar kamu bisa belajar di rumah dan tidak lupa lagi saat ulangan. Kira-kira ada cara yang bisa kamu lakukan? Ya, bagus sekali. Ada cara yang lain? Ya, itu yang bagus. Nanti kamu sekarang coba kita kaitkan dengan kegiatan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira apa tidak bisa dilakukan? Ya, kamu masih ingat ya, jujur dan disiplin. Jadi yakin kamu bisa menerapkannya untuk kemudian hari. Lalu mungkin saya yakin kamu tidak akan memulainya atau kamu akan menunjukkan. Sekarang kamu bisa keluar dari kelas dan mengikuti pelajaran sendiri. Ya, sama. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan video saya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Mohon untuk berdiri dulu Bapak Ibu dan mencari tempat yang agak longgar ya. Ya, kita pakai Enggak apa, ini
di tempat tapi kita senang otak gitu Pak. Ini ada teriakan ada Bu. Alangkah indahmu aku dihijau rupa-rupa warna Ya. Ya. 1, 2, 3, go. Ini saudara. Masih sudah.
Dari terpinggal-pinggal. Iya, katanya dia apa? Ada yang kepal semua, Pak Agus semua dikepal-kepal gini malah ada. Aduh, iya. Kita lanjutkan deh Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video saya melakukan penerapan segitiga restitusi terhadap siswa saya yang mencontek saat ulangan di kelas. Kemudian dia mengaku bahwa dia tidak belajar, makanya dia mencontek temannya. Kemudian setelah saya tanya kenapa kok tidak belajar, ternyata dia tadi malam, maksudnya malamnya itu membantu ibunya membuat pesanan snack seperti itu. Membuat pesanan snack itu sampai jam 12 malam. Nah, kemudian dia lupa tidak belajar dan langsung tidur. Dia juga tidak bilang sama ibunya kalau ada ulangan, gitu, lupa. Terus kemudian paginya dia juga kesiangan karena malamnya dia tidur jam 12, lalu paginya kesiangan, buru-buru, tidak belajar. Akhirnya saat ulangan berlangsung dia mencolek temannya karena bingung, tidak bisa menjawab soal ulangan tersebut. Nah, kemudian saya tanya ke dia apakah tindakannya itu boleh apa tidak gitu. Dia juga menyadari bahwa tindakan itu tidak boleh karena mencontek itu hal yang tidak baik atau tidak benar. Kemudian saya hubungkan atau saya kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Itu dia menjawab dia sudah melanggar keyakinan kelas yang dari unsur disiplin dan jujur. Jadi dia jujurnya dia melanggar karena mencontek itu, kemudian disiplinnya karena dia tidak tahu waktunya untuk belajar dan untuk membantu orang tua. Sebenarnya membantu orang tua itu tidak salah gitu Bapak Ibu. Hanya saja kita harus tahu dan menyesuaikan apakah membantu orang tua itu maksudnya harus dengan meninggalkan kewajiban kita yang lainnya seperti itu. Saya sampaikan ke siswa seperti itu. Mungkin memang itu pembelajaran bagi dia karena dia juga pengennya sih dia asik membantu ibunya, tapi juga dia melupakan bahwa tugas dia adalah belajar sebelum ulangan. Nah, di sini saya menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer karena menerapkan segitiga restitusi karena langkah saya yang saya ambil itu yang pertama menstabilkan identitas. Saya menyampaikan ke si anak ini bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dia atau anak ini bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya membantu orang tua itu memang bukan kesalahan gitu. Yang salah adalah tidak mengatur waktu. Kemudian yang kedua, tindakan yang saya ambil atau langkah yang saya ambil adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan kamu tentu punya alasan. Saya mengulik atau mengorek apa sih alasannya dia sampai melakukan hal itu. Dalam konteks tadi adalah mencontek itu. Kemudian saya juga menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu di masa depan agar tidak terulang. Nah, tadi di video juga sudah nampak dia mengalami kesalahan dan ingin memperbaikinya dengan cara mengatur jadwal atau maksudnya menandai bahwa ini ada PR atau ada ulangan. Jadi dia bisa lebih mengatur waktu, jadi bisa membedakan antara waktunya belajar, waktunya di rumah, waktunya mengerjakan PR, waktunya mempersiapkan ulangan. Seperti itu. Jadi dia kita kita tuntun atau kita arahkan. Yang tadinya dia nggak tahu, saya nggak tahu terus saya harus apa. Nah, disinilah tugas guru untuk mengarahkan siswa. Dia salahnya seperti ini, berarti
Sebaiknya bagaimana ya? Saya tidak tahu Bunda. Mari kita cari solusi bersama-sama seperti itu. Jadi tadi di video sudah nampak dia akan mengatur jadwalnya agar tidak terulang kembali. Kemudian langkah yang ketiga, saya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinannya kelas yang tadi yang sudah dilanggar dia juga sudah mengakuinya, yaitu jujur dan disiplin tadi. Di sini saya menanyakan kata-kata atau kalimatnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa dan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Tadi dia menjawab jujur dan disiplin. Terus dia juga sudah tahu apa itu jujur dan disiplin. Jadi dia karena sudah membuat keyakinan kelas bersama, dia memahami isi dari kesepakatan kelas itu dan tahu konsekuensinya jika melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Jadi menurut langkah segitiga restitusi ini sudah sesuai dan saya juga bisa memposisikan sebagai manajer, gitu ya. Jadi dengan kata-kata yang lembut, tidak kasar, tidak menunjuk-nunjuk, tidak langsung menyalahkan siswa, gitu ya. Jadi kita berdiri sebagai temannya, tapi juga tidak sebagai teman sebaya. Kita sebagai teman agar dia nyaman dulu, dia bisa menyampaikan apa sih kesalahan yang sudah dia buat dan apa sih tindakan yang harus dia lakukan selanjutnya, seperti itu. Nah, mungkin itu cerita dari video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau berbagi di sini, apakah sudah pernah melakukan hal ini atau sebenarnya sudah pernah tapi belum melakukan 3 langkah ini sepenuhnya gitu. Mungkin ada monggo. Oh iya, monggo Pak Agus. Bapak Ibu, saya selaku kelas 5 juga sudah memposisikan sebagai posisi kontrol pelajar dari kasus yang ada pada menurut saya di kelas 5 itu ada anak yang sering terlambat berangkat sekolah. Ada juga anak yang sering makan di kelas. Dan posisi kontrol atau penerapan segitiga restitusi yang sudah saya ambil itu ketika ada anak yang sering makan di kelas. Sama seperti halnya yang saya lakukan di video tadi, bahwasanya saya memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa anak tersebut sering makan di kelas. Ketika saya tanya, ternyata anak tersebut kalau pagi berangkat kesiangan dan belum sempat makan. Dengan terpaksa sekali si anak tersebut membawa bekal makanan ke sekolah dengan harapan bisa makan di sekolah. Sebenarnya tidak salah membawa makanan ke sekolah, bekal di rumah ke sekolah. Akan tapi cuma waktu makannya yang kurang tepat. Boleh membawa bekal ke sekolah, minum, roti dan sebagainya. Tapi ketika makan di sekolah dan anak tersebut tidak salah satunya yang melakukan kesalahan. Ada tidak cuma si anak tersebut yang melakukan kesalahan. Ada beberapa anak juga yang melakukan kesalahan. Makanya ketika ada tanya kenapa kok makan di kelas, lapar jawabannya. Lapar, dan saya tanya ternyata dari pagi belum sarapan. Kenapa kok tidak sarapan? Ternyata belum bangunnya kesiangan dan keburu berangkat sekolah, takut kalau terlambat. Dia mengambil untuk makan di kelas. Dan juga melakukan tindakan validasi kesalahan. Dia mengakui akan memang melakukan kesalahan. Dan tersebut juga ketika makan di kelas itu melakukan kesalahan. Dan saya juga menstabilkan kesalahan tersebut dengan menanyakan keyakinan kelas juga apa yang dilanggar di kelas itu.
Melanggar adalah tidak menjaga ketertiban kelas karena perbuatan dia makan makanan di kelas. Dan anak tersebut sudah berjanji tidak akan mengulang lagi makan di kelas setelah saya berikan apa, ya, kalau ada yang dilanggar di keyakinan kelas yang dilanggar, dan dia tidak akan mengulang lagi dengan berjanji kalau malam tidak akan tidur larut malam agar pagi tidak terlambat lagi ke sekolah dan mau sarapan ketika belum berangkat ke sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas ceritanya Pak Agus. Berarti Pak Agus juga sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas Pak Agus dengan berbagai kasus gitu ya. Karena sebelumnya juga saya mengakui bahwa saya sendiri itu masih belum bisa menerapkan segitiga restitusi secara penuh. Maksudnya ketiganya saya masukkan itu masih belum. Karena saya juga baru tahu ini ada segitiga restitusi yang sangat bagus atau sangat cocok kita terapkan di kelas agar anak itu tahu, oh kalau dia salahnya seperti ini, dia harus memperbaikinya dengan cara seperti ini, tidak melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama begitu. Jadi mereka tidak akan mengulangi hal yang sama. Kalau sebelumnya itu kan mereka hanya tahu bahwa mereka salah, tapi tidak tahu harus memperbaikinya seperti apa. Sebelumnya seperti itu. Jadi mereka hanya tahu, oh ini salah, tapi dia tidak tahu bagaimana cara saya memperbaikinya dan apa yang harus saya lakukan agar tidak terulang lagi. Nah, mereka belum sampai ke tahap itu karena kita juga masih belum bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, harapan kami, harapan saya, semoga nanti Bapak Ibu Guru dan saya khususnya bisa menerapkan segitiga restitusi ini agar bisa menciptakan anak-anak, bisa menciptakan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Tosari, baik untuk anak-anaknya ataupun Bapak Ibu Guru serta lingkungan sekolah SD Negeri 1 Tosari. Kemudian harapan kami atau harapan saya semoga budaya positif ini dari yang poin pertama tadi adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau saat ini kita menyebutnya keyakinan ya Pak ya? Keyakinan, bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu prosesnya kita sepakati bersama. Tapi setelah jadi nanti kita sebutannya itu keyakinan kelas seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya bisa mulai dibuat di awal pembelajaran, di waktu-waktu pertama awal masuk pelajaran itu nanti sekitar bulan Juli. Itu nanti jika Bapak Ibu kesulitan atau butuh bingung, maksudnya bingung mau cari masukan atau saran boleh kepada Bapak Ibu yang sudah bisa membuat. Jadi kita bisa berbagi atau sharing seperti itu biar bisa tercipta keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang benar-benar dibuat oleh siswa sendiri. Kemudian yang kedua, budaya positif yang kedua tadi adalah 5 posisi kontrol guru. Itu harapannya Bapak Ibu guru bisa menerapkan posisi kontrol di manajer. Jadi kan tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan terakhir manajer yang paling agung, yang paling bagus untuk diposisikan oleh guru di sekolah. Jadi posisi manajer ini tidak hanya menjadi teman, tapi juga menjadi panutan untuk siswa-siswi kita.
Begitu. Kemudian untuk budaya positif yang ketiga tadi adalah Nah, untuk posisi yang terakhir, untuk disiplin positif yang terakhir itu adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi di sekolah itu pasti masalah itu pasti ada, entah itu di kelas kecil, kelas fase A, fase B atau fase C, itu pasti masalah ada, entah masalah yang ringan atau yang sedang ataupun berat. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, untuk penerapannya sendiri, Bapak Ibu bisa bertanya atau bisa sharing dengan kami yang calon guru penggerak ini yang mungkin lebih dulu paham, bukan mengajar ini, tapi kami lebih dulu paham, jadi bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru. Jadi kita saling berbagi ilmu saja. Kami juga tidak menjadi merasa yang paling hebat itu tidak. Kita hanya itu kita tahu lebih dulu daripada panjenengan, jadi mungkin bisa ditanyakan kepada kami. Itu. Nah, sebelum saya akhiri ya, untuk penutupan yang terakhir kali, tadi kan kita sudah ice breaking di awal tadi. Nah, kita tutup dengan ice breaking yang sama. Jadi kita bisa tambah semangat. Monggo Bapak Ibu mohon berdiri ya. Biar kan. Ayo, bisa mencari tempat yang longgar. Goyang, 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 goyang.
Kita sudah komplain sekali ya Bapak Ibu, tadi sudah ice breaking, sudah materi, sudah berbagi praktik baik, sudah berbagi cerita dari Bapak Ibu semua tentang keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita dan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Baiklah, saya sebelum saya akhiri, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf apabila selama pertemuan kita hari ini saya ada kata-kata yang menyinggung atau salah di Bapak Ibu guru. Pada Bapak Ibu guru saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih sudah mau atau berkenan mengikuti diseminasi aksi nyata saya di modul 1.4 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menyaksikan video diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya laksanakan di SD Negeri 1 Tosari bersama Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan segenap karyawan yang ada di SD Negeri 1 Tosari. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman calon guru penggerak yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.